Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang lain-lain kan. Itulah bukan salah ini ya. Ku jelaskan bahwa aku terima transferan dari orang Islam supaya aku disuruh nyerang Tritunggal. Itu pengakuan si Milky Bukan Pak Luga loh maksudnya. Salah dengar dia tuh Pak Luga. Jawabannya adalah salah karena Tritunggal Udin Petot memang biang kerok penyesatan. Jadi saya bukan karena dibayar, saya ikhlas memang menghabisi Tritunggal, itu memang keikhlasan gratis. Tapi kalau ada yang mau nyumbang untuk mendanai saya menghabisi Tritunggal Udin Petot, ya saya terima dong, namanya buat tambahan amunisi. Dan saya juga sudah minta kepada Juma untuk mendukung saya untuk menghabisi Tritunggal Udin Petot, yaitu Tritunggal yang Roh Kudusnya nggak berkelamin, yang diajarin oleh ajaran kurang ajar tai kucing itu, ngerti? Iya ngerti. Dengarkan Pak Luga, kita bukan ngambil bumbunya, kita ngambil pengakuannya Pak Luga. Wanes juga mau saya goreng, ini rencana saya mau potong titipan. Ini Pak Luga ini Wanes. Dia panggil si Milky Moodnya supaya jangan omongan ini jangan menyebar. Iya, panggil. Undang di sini. Nggak boleh bohong-bohongnya Pak Milky, nggak baik gitu loh. Aku nggak cari ini. Amberly aja unitarian dia mau saya angkut, mau saya pindahin ke asrama, bener nggak Amberly? Jadi Luga aku nggak boleh ikut jadi sama mau Luga. Boleh? Aku mau diangkut kemana Bang Luga? Badanku berat. Berat, angkut aku harus pakai kontainer aku. Aja lah Luga, gabung lah aku ke Tritunggal. Tapi jangan serang pribadiku Luga, itu kuncinya. Kau kadang serang pribadiku. Mana kau ini kau? Nah, jangan kayak gitu Luga, santai aja. Sama-sama kita mendirikan Luga. Itu yang kau maksud dari kemarin tuh Luga. Oleh Abang Luga. Ya, halo Pak. Sudah datang. Ini paroki King of King nih, salah satu gembala paroki King of King di NTT. Oke. Ini salah paham sama Pak Luga. Pak Melki ini salah paham kemarin Pak Luga. Salah paham kan? Aku mau bilangnya Pak Luga, bukan Pak Lugan kemarin Pak Luga. Dia lain bilangnya. Bukan Milky ini, bukan Abang Milky ini. Milky Mood. Ini kayak mana nih Pak Luga? Ini si Luga ini dia ini Wanes ini. Milky Tanah, jadi yang menyampaikan perkataan itu sama saya, bukan Pak Milky ini. Saya bukan Pak Milky. Ngapain kau dengerin Milky Mood? Milky Mood juga tukang sayur kok. Mantap Luga, tukang sayur ya. Dengar Pak Lugan kan? Udah kan? Makanya hati-hati Pak Lugan. Luga sama Ibon ini orang yang paling berbahaya loh di TikTok ini, serius. Omongannya itu buat gemetar semua. Itu loh, aku bilang sama Pak Lugan ya. Jangan main-main sama kami dua. Jadi sorry aku ngomong sedikit aja, maksudnya karena nyimak aja sih alur pembicaraan ini. Jadi dari sini sudah ada klarifikasi dari Bang Luga Tambunan gitu loh. Kalau yang dimaksud si Bang Ibon ini Bang Luga, bukan Bang Lugan gitu aja sih. Lugan mah nggak mungkin lah ditransfer sama Muslim, orang dia tinggal di Kalimantan, dia juga nggak terkenal. Ya, kalau saya kan wajar ditransfer, karena saya kan. Tapi biarpun saya tidak kena, biar saya tidak dikenal tuh Bang Luga, tapi kamu mengemis-ngemis juga tanah dengan aku, membangunkan gerejamu. Bukannya mengemis, saya jadi sumbangan tanah sudah 20 tanah. Apa yang mau ngemisin dari lu? Udah 20 tanah yang nyumbang ke gua. Di apa? Di Pulau Kura 5 hektar. Tanahnya Pak Uta Barat 25 hektar, tanah Tante Gu 12 hektar. Terlalu banyak tanah membuka gereja di seluruh dunia. Bukan ngemis jatuhnya itu. Kalau lo mau gabung di Titanium silahkan tuh jadi pengurus. Boleh abang Luga itu bisa buktikan sertifikatnya yang dikasih itu.
tanah di sini, tanah di sini, tanah di sini, boleh dibuktikan. Ini bukan tempat tunjukkan sertifikat. Ini kan Iya. Oh, Jadi, Bang Nabi, kamu udah dibaik-baikin, jangan kamu ngelunjak. Ini kadang-kadang macam bebal ini dibaik-baikin. Mampus kau lu kan, mampus kan. Ya, Enak Bang sih. Nabi, maksudnya begini, si Ibon ini mau minta sedikit itu dari Bang Nabi hasil podcastnya gitu loh. Dia mau minta sedikit, kasihlah Bang Nabi 50.000 buat beli pulsa atau 100 gitu loh si Ibon. Gampang itu. Maksudnya artinya kan lo kan si Lugan kan gua ajak, udah lo gabung di Titanium supaya lo juga hidup lo jelas, bukannya gua ngemis-ngemis sama lo. lah, yang mana kau bilang saya hidup saya tidak jelas, Memang saya ini orangnya gembel, tidak punya tanah. Ya udah, kalau lo nggak punya tanah, udah lo jualan cilok besok. Kalau nggak punya tanah, jualan cilok Malah kamu ngemis minta tanah sama saya bangun gereja di Kalimantan. Luga. Parah. Kamu nggak ada hormat-hormatnya sama Pak Luga. Luga itu nak nabi loh. Luga. Ah. Luga. Ya, Dulu udah ditelepon sama, udah dikabarin sama si Samuel. Kenapa? Iya, dia udah udah di mana gitu. Gua ada kabar nggak dia? Kasih kabar nggak ke lu? Jepang. Hah? Di Jepang. Dia di Jepang. Ada ngasih kabar. Istrinya ngasih tahu sama gua. Oh, bininya. Iya. Ada hubungan lagi dia sama istrinya tuh. Tapi bukan sama si anunya, Samuelnya. kurang bakti. Gua tuh dari dulu tuh akrab sama istrinya juga, akrab sama Samuel juga. Iya, kalau kita nongkrong bareng, Bro, Lugan sama dia, sama mereka. Iya. Saya tuh Samuel tuh gitarisnya saya. Oh iya. Itu bos tahu tuh. Dia tuh bandnya ngeband bareng kita ya. Iya. Ini dengar tuh Luga. Saya sama mulu Pak Lugan ya. Berarti besar sudah ya ngeband. Bentar Pak Luga Tambunan. Ini nasihat untuk mulu kan ya. Kalau senggol-senggol titanium itu hati-hati ya, aku bilang kayak gitu. Jangan senggol gitu. Oh iya. Jadi kalian cuma segelintir gitu. Habis kalian Oh iya Kak. Ya Kak, aku juga takut menyenggol lah, malas itu. Takut lah. Nabi begini tapi nggak pernah sekolah aku rasanya. Lari kemana-mana. Nabi maksudnya begini, Nabi ketika dia memberikan narasi Yesus punya Tuhan, menurut Nabi sendiri benarkah atau salah? Sangat salah itu, karena dia kan cuma ibarat kata ngerjain orang. Harusnya dia bilang Yesus itu anaknya Tuhan, anak Tuhan, bapaknya juga Tuhan. Jadi Yesus punya bapak yang salah begitu. Bukan begitu. Si manusia tai yang satu ini memang salah. Nah makanya dia dihancurkan oleh si RK. Maksudnya sendiri. Nabi begini, dia bukan mengerjain orang, tapi menurut kepercayaan. Dia bukan mengerjain, tapi itu adalah iman dia. Itu adalah bukan mengerjain. Ya, jadi begini, Nabi. Kalau itu ini, ngomong tuh gantian. Apa yang mau ngomongin lagi? Iya, makanya itu saya bilang Nabi. Kalau bicara mengerjain ya otomatis kita bisa mengatakan atau berpikir bahwa semua kekristenan Protestan mengerjain dong, Protestan mengerjain. Edis itu bukan Protestan. Edis itu mantan saksi Jehovah baru masuk Kristen. Jadi pendalamannya tentang Alkitab itu minim. Bukan begitu Nabi. Bukan begitu. Loh, kamu jangan bantah dulu. Oh ya, silakan Nabi, silakan dulu. Baru abis itu saya Nabi ya. Kau nggak percaya juga nggak masalah, tapi kan izinkan saya bicara dulu.
Ya, Oke, silakan Nabi. dari situ itu kalau Islamologi dia mungkin jago lah. Tapi kalau ilmu tentang ketuhanan Kristen, dia itu kalau dapat nilai itu dapatnya nilainya 2, 3, rapot merah dia. Makanya dia nggak bisa memakai kata-kata yang bijak kan. Karena dia sendiri itu masih di tengah-tengah antara saksi Yehova dan Kristen. Makanya dia tidak punya kemantapan dalam berapologet memakai ayat kitab. Makanya dia nggak pernah bahas Alkitab, dia selalu bahas Islam. Jadi ketika dia diperhadapkan dengan kristologi, dia kaget, akhirnya dia muntahnya seperti itu, akhirnya kan menghancurkan dirinya dia sendiri. Beda kalau lo nanya sama gua, Nah, gua giling lu. kalau lu apa gimana? Kan gampang aja, Yesus itu anak kandungnya bapaknya bapak kandungnya, mama kandungnya Roh Kudus, masuk akal Yesus Tuhan. Tapi kalau Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Roh Kudus itu istrinya Bapa, lalu anaknya Yesus, lalu anaknya Yesus. Bapak itu kan sudah cowok. Kalau dia udah cowok pasti punya bini. Kejadian Emang kau asumsi tadi bagus. Kalau di bawah 11 dan sekarang Yesus kan Bang Elang ini saya mau tanya, aduh Bang Elang ini sudah mubazir ngomong sama anak-anak. Bapak kan cowok, Roh Kudus kan Lebih parah dari Edis. lebih parah. Ya, makanya nggak bermutu ngomongannya itu. Di mana ayatnya? Ya Bapak kan cowok, jadi otomatis Roh Kudus istrinya, lahirlah Yesus anaknya Tuhan. Bang Elang begini. Oh lah kayak gini ngomong anak kecil ya kayak gitu. Bang Elang begini, maksud saya biarkan di atas, biar teman-teman Protestan sadar gitu loh. Ternyata maksudnya tentang Edis, tentang Nabi Luga, Tambunan, baru beberapa macam baru mereka sadar. Oh ternyata kacau pemahaman tentang kekristenan tentang Protestan. Udah, Luga, kau ngomong sama anak-anak aja, anak TK. Kau ngomong sama anak-anak, Yesus itu cowok, Bapak itu cowok, istrinya Roh Kudus, lalu anaknya Yesus. Kau ngomong sama anak TK yang belum sekolah, di bawah anak TK, itu kau bisa kok narasi-narasi seperti itu bisa. Nah ya, Luga Tambunan. Kau kayaknya orang nggak pernah sekolah. Kok dikik Nabi kami, Om Elang. Aduh, Nabi kalian sesat pula gimana? Nabi apa itu? Saya tanya di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Dia nggak ngasih ayat. Roh Kudus itu istri Bapa. Lahirlah Yesus sama anaknya. Di mana ayatnya coba? Ada sama Nabi kami itu, ada. Ya, ada. Saya tanya ayat. Saya tanya tadi. Ya karena Bapak itu cowok, jadi Roh Kudus itu istrinya, maka lahirlah Yesus anaknya kan. Goblok. Jadi itu kan penafsiran Om. Jadi ya. Jadi kan itu Yesus itu beranak pinak. Yesus beranak pinak. Bang Bol, maksudnya begini, kalau memang Anda tidak sependapat dengan kami, tunjukkan ayatnya. Begitu biar enak kita. Di mana ya, naikkanlah Nabi kami dulu biar mulut ayatnya. Bukan mulutnya tuh, kau kan muridnya, kamu bisa jelaskan di mana ayatnya. Jangan tafsir semua, nanti ayat rusak di tafsir. Kejadian 1 ayat 26 27. Nah coba Anda bikinlah mana ayatnya. Roh Kudus itu istrinya Bapa. Baru di situ Yesus. Ya penafsirannya itu Om. Nah ini penafsiran. Kacang goreng pun bisa kalian tafsir nanti. Ya. Kacang goreng bisa kalian tafsir jadi roti pun. Oh ya, berarti Paulus di bawah Anda ya. Pantas Anda berani membuat kitab baru ya.
Ayo bikin kitab. Kitab ini sekarang sedang Namanya dicetak apa di Pakistan. kitabnya, Bang? Nama Ya, kitabnya biar kita apa, bisa Bang? baca, Bang. Nama kitabnya apa? Bang Denny. Namanya kitab Deni. Anda sebagai Tuhan, karya Anda apa? Menyembuhkan Saya bisa orang menyembuhkan orang sakit. Itu aja. Bisa membangkitkan orang mati nggak, Bang? Belum. Belum pernah lagi ya. Belum. Oh. Kalau racun. Kalau orang-orang beriman kan ciri-cirinya dia kebal terhadap racun. Anda kebal terhadap racun nggak? Kebal. Kalau Bang Hamzah, terima telepon dulu, Bang Hamzah. Oke. Bang, mengkayakan orang miskin bisa, Bang? Kenapa? Mengkayakan orang miskin bisa. Saya sendiri aja miskin. Mengayakan. Dia aja miskin. Bang, gua miskin. Saya aja miskin kok. jadi kaya. Bang, gitu aja, Bang. Mumpung Anda sebagai Tuhan, bantulah bencana alam di Sumatera Aceh itu, Bang. Nah, gimana itu, Bang? Berdoa, Bang, berdoa. Kan Anda kan dekat dengan Tuhan. Ya dari hati aja, dari hati. Ya, apakah Anda berdoa? Saya nggak perlu pamer-pamer. Bang Hamzah mau tanya apa, Bang Hamzah? Iya, jangan pamer. Saya berdoa tidak aja. perlu pamer-pamer. Ya. Saya nggak perlu pamer-pamer. Saya bantu. Bang Hamzah, ada yang mau ditanyain nggak? Mau tanya ini siapa itu? Lot. Ya, nabi dia, nabi dan Tuhan. Pakai kepala dengar ini. Kalau sakit kepala minum Bodrex. Iya, ini Bodrex. Bener itu. Nah, bener kata Nabi, Bang Hamzah. Pening Bang Hamzah dengarnya. Setuju. Pening kepala. Kalau nggak punya uang, Bang. Oke. Biarkan. Itu saja. Papi Gembala mau naik. Saya dengar. Papi Gembala. Ini bukan musuhnya Papi Gembala. Ya udah, aku aja yang turun, John. Aku turun, aku mau makan. Aku makan. Bang Pedika, lo mau makan atau mau ngejar Pak Panca? Aku mau makan. Oke. Biarkan dulu, Pir. Kamu di sini aja dulu sementara. Siapa yang naik? Papi Gembala mau naik? Papi naik, Papi. Kita ada Nabi di sini, Papi. Makanya sambil santai aja ngobrolnya. Dia udah tahu. Udah tahu Papi Gembala? Itu temanku lama, udah bertahun-tahun. Oh. Aku kan di TikTok udah 5 tahun, gimana sih? Iya. Nggak ada dia, John. Nggak ada dia, John, di bawah. Oh. Aku di TikTok udah 5 Nggak tahu tahun. kalau seandainya dia pakai akun lain. Nggak tahu kalau seandainya dia privat akunnya. Dia ada papi apa gitu. Bang Denny, kalau aku dengar begini ya, aku sebenarnya kasihan lihat abang gini loh. Kasihan abang lihat kayak gini. Di bawah ini ada yang mengatakan gini, pantesan ada manusia yang berpikir Tuhan lebih dari luga aja yang sedeng, abang jangan ikut sedeng. Yang mengakui Tuhan, Bang Denny, sudah berapa orang? Banyak. Jadi mereka tuh berdoa ya, bertobat kepada Bang Denny ya? Enggak dong, saya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, Tuhan yang setengah kuasa begitu ya? Bukan juga. Tuhan ya, yang berkuasa. Berarti Bang Denny punya batasan kekuasaannya. Coba. Iya betul. Diferensiasi, batasi kekuasaan Bang Denny itu jauh mana? Kekuasaan saya itu saya berkuasa untuk memasukkan kamu ke dalam neraka atau ke dalam surga. Kamu berkuasa memasukkan saya dalam surga. Kapan berkuasanya itu? Sekarang apa nanti? Sekarang sudah. Apakah sudah saya bisa rasakan neraka itu? Enggak, kalau kamu mati nanti kalau aku bilang kamu masuk neraka ya kamu masuk neraka. Betul ya ini. Kalau Bang Denny mati duluan gimana? Iya. Kenapa? Kalau Bang Denny mati duluan, masa bisa memasukkan? Ya itu kan belum kenyataan. Saya sudah berdoa kok. Iya, katanya kekuasaan memasukkan ke neraka dan surga. Ya otomatis ini gambaran neraka Anda seperti apa, Bang Denny? Iya nggak berkuasa lagi tuh gimana sih kamu ah? Iya, Bang Denny, Anda kan Nabi nih. Izin John, maghrib sih John. Oke, Aku tempat saya turun juga dulu mau ya. maghrib. Nanti Oke, malam silakan aja ya. kalau lu buka komar ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah Bang Denny juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata salah.
Iya, Oke, oke. sama-sama. Gambaran surga Anda bagaimana, Bang Denny? Surga itu sebenarnya yang kita sebut surga itu bukan disebut surga kalau di Kristen ya. Itu disebut sebagai bumi yang baru dan langit yang baru. Oh, berarti Ya, surga itu gambarannya bukan gimana? nggak disebut surga Gambarannya ya? Berarti gimana? salah ya? Penjelasan Nggak Bible itu surga salah. itu Nggak salah ya? salah. Jadi pengertian sesuai dengan yang tertulis di Bible. Surga itu adalah tempat yang nyaman antara kamu mati sampai hari penghakiman. Nah, setelah hari penghakiman terakhir, kamu nggak masuk surga lagi, tetapi kamu masuk yang dinamakan bumi yang baru dan langit yang baru. Coba beri gambaran, Bang. Bumi yang baru, langit baru itu sudah apa, Bang? Ya, bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi bumi ini nanti akan hancur lebur dimakan api setelah kita dihakimi. Lalu nanti di sana ada lagi yang dinamakan bumi yang baru. Nah, bumi yang baru itu Pada saat hancur itu manusianya kemana, Bang? itu ke bumi yang baru atau ke neraka. Diangkat apa semacam gimana penjelasannya? Diangkat ke surga, bukan ke surga, diangkat ke bumi yang baru atau dilemparkan ke neraka. Ya, lanjut bumi yang baru. Di bumi yang baru itu, di situ terang benderang. Di bumi itu nggak ada lagi kegelapan, nggak ada lagi malam. Semuanya terang. Jadi di seluruh bumi, dataran bumi itu terang semua, nggak ada yang gelap. Bahkan manusia yang tinggal di sana itu bersinar seperti terik matahari. Nah, kenapa? Padahal di bumi yang baru itu tidak ada matahari. Loh, kok bisa terang benderang? Buminya kok bisa terang benderang, nggak ada malamnya sama sekali. Padahal kan nggak ada matahari. Iya, oleh karena cahayanya berasal dari Tuhan. Oke, terus aktivitas manusia di situ yang terang benderang itu apa saja, Bang? Aktivitasnya seperti di bumi ini, cuman nggak ada dosa. Aktivitasnya sama dengan di bumi, artinya dia bekerja juga ya? Kalau mau bekerja boleh, kalau nggak mau bekerja juga boleh, bebas. Oh, misalnya ini kayak saya nih bangun perumahan misalnya. Nah, saya mau bangun perumahan di surga nanti, di bumi nanti yang baru tadi, begitu? Iya, bisa kalau mau bisa. Kalau Terus nggak mau penjual juga gorengan, bisa. penjual pentol gimana itu? Kalau dia mau jual pentol, siapa yang beli ya? Gini, kalau daripada kita menceritakan yang detail-detail, tak kasih satu ayat. Ayatnya berkata begini. Tiada yang baru di bawah matahari, artinya tiada yang baru di dalam surga. Jadi semua yang ada di bumi, dari mulai bumi diciptakan sampai bumi ini hancur lagi, semuanya sudah ada di surga. Itu aja jawabannya. Semuanya ada di surga. Bang John nanti ikut lelang pembangunan. Saya ingin ikut pegang lelang ayat misalnya ini. nih di dunia baru nih, ada juga gitu ya? Aku nggak mau membicarakan secara detail. Pokoknya kamu secara dewasa, pakai intelektualmu, pegang nanti ayat bicarakan ini. sama Allah Tidak yang ada Tuhan yang sering membisikimu, tanyakan hal ini ya. Tidak ada yang baru di dalam surga. Pokoknya itu aja kamu harus tahu. Jadi nggak usah Nanti tanya kalau secara kamu detail. sempat berbicara dengan Tuhan yang membisikimu itu, tanyakan hal ini ya nanti ya. Ditanyakan. Kan kamu udah dekat dijawab. dengan Tuhan, Bang Denny ya. Iya, amin. Dekat dengan Tuhan kan? Tuhan sering berbisik kan? Amin. Di hati Iya, Anda iya, kan? amin. Nah, nanti tolong Anda berbicara dengan Tuhan, tolong tanyakan hal ini kepada Tuhannya. Udah dijawab. Udah dijawab, aku udah tahu, udah dijawab kok. Apa? Tukang pentol ada? Tukang pentol? Tiada yang baru di dalam surga, itu jawabannya. Artinya tukang pentol ada nggak? Dengarkan, tiada yang baru di dalam surga. Udah, jawabannya. Berarti itu. ada tukang pentol kan? Iya, tiada yang baru di dalam surga. Udah itu aja. Iya. Kalau kamu Berarti, dewasa, kamu akan mengerti. Iya. Bukan masalah dewasa atau enggak. Artinya tiada yang baru berarti yang lama-lama di dunia ini ada. Seperti tukang pentol, tukang bakso. Ada berarti. Ya ada. Ada. Oh. Ada. Berarti pokoknya yang lama-lama di dunia ini, di dunia baru pun ada. Udah Ya ada, kan? udah ada. Hah? Udah ada. Udah ada kan? Berarti di Iya. surganya Bang Den ini ada tukang pentol,
ada tukang bakso. Pokoknya seperti apa yang lama ini dari bumi dijadikan. Iya. Setelah yang terakhir ini berarti ada developer, ada presiden, ada negara nanti ya. Kalau mau ada, nggak jadi masalah. Ada, Iya, semuanya berarti ada. ya. Pokoknya Berarti semuanya ada, semuanya ada. Oke. Semuanya ada. Kesimpulannya ada ya. Seperti dunia yang pernah kita jalani, gitu kan? Iya ada. Iya, dan juga banyak ada yang baru. Lebih banyak yang baru daripada yang lama. Termasuk dosa dan pahala ke? Termasuk dosa dan pahala lagi. Nggak ada dosa, nggak ada lagi, dosanya nggak ada. Dosa nggak ada. Katanya yang berarti di situ pahala dan dosa tidak ada. Tapi tukang pentol Dosa nggak ada. Tukang Ada. pentol ada, tukang bakso ada. Tukang pentolnya jujur, tukang pentolnya jujur. Iya. Bahkan tukang beli pentol pun jujur. Jujur. Jujur, Nggak ada iya dosa ya. pokoknya. Nggak ada Berarti dosa. juga ada kalau makan pentol berarti ada kloset dong. Berarti ada kloset. Ada tempat pembuangan, ada tempat Ada, penampungan. kalau mau ada. Ada. Kalau mau ada. Berarti yang jual pentol yang nggak jujur di dunia itu di neraka, dan jualannya yang nggak jujur ya. Di neraka itu tempatnya, iya. Ya, Iya. artinya yang jualan pentol, jualan bakso, apa pokoknya dia yang nggak jujur itu nanti jualnya di neraka, yang beli yang nggak jujur juga. Iya. Rumah sakit jual bidan ada bubur, semua. Bubur kacang hijau ada bang. Orang jual bubur kacang hijau ada bang. Ada lah. Ada semua. Semuanya ada. Ada. Semua ada. Nah, ini surganya Semua Bang ada. Denny lengkap ya. Lengkap. Cuma Lengkap. koruptur nggak ada. Koruptur. Soalnya gini loh. Secara logika tak kasih tahu ya. Aku ini di bumi ini suka banget sama sate kambing. Gila ke surga masa nggak ada sate kambing? Bakarnya ke neraka dulu. Bang Lot. Maksudnya begini, jadi tukang sate kambing yang nggak jujur itu nanti jualannya di neraka. Bang, Enggak, jadi di juga neraka- janda bang. Ada nggak di situ? Di neraka nggak bisa jualan lagi. Bang Ajari juga janda. Ada janda nggak di situ? Udah nih mau maghrib tempat saya nih. Ini maghrib ya. Aduh. Yaudah, marib dulu saudara-saudara semua. Marib dulu. Oke. Maghrib dulu saya. Pak Bang Denny kalau mau di Iya. sini bertahan nggak apa-apa. Saya nggak rungkat. Santai, Tapi saya santai. ini ya. Nggak apa-apa nih Bang. Santai. Iya. Sama aku Oke. santai kok. Oke siap Bang. Nih ya, saya mute dulu sementara. Minta waktu 10 menit aja. Jadi kata Bang Denny, yang nggak jujur, yang jualan bakso, yang jualan pecel lele, yang jualan bubur kacang hijau, nanti itu di neraka itu yang jualannya. Di neraka udah nggak jualan lagi. Ya, kan mereka jualan nggak jujur. Kan di dunia kan ada yang baru tau di akhirat nanti. Yang jujur di surga. Berarti gini bang ya. Sebentar. Jadi logikanya kalau aktivitas di dunia ini ada di bumi yang baru, berarti di situ tidak tersedia dengan sendirinya. Manusia harus berusaha, begitu bang ya? Enggak, bisa ada bermacam-macam. Bisa ada dengan tiba-tiba, bisa ada dengan usaha. Terserah kamu maunya apa. Mau apa? Mau seketika itu juga jadi. Kamu maunya berusaha, kamu juga berusaha. Jangan jadi masalah, pilihan di kamu. Oh gitu bang ya. Iya, pilihan di kamu. Kamu mau apa? Kamu mau dengan cara berusaha, ya silahkan berusaha. Tapi kalau kamu bilang pap langsung ada, ya langsung ada, nggak jadi masalah. Terus pertanyaan berikutnya, apakah di bumi yang baru itu abadi bang? Abadi. Apakah abadi? Betul, Bang. Abadi. Iya, begini. Kemudian termasuk aktivitas biologis macam-macam itu ada di situ bang? Kalau Kawin mengawin dan sebagainya. kalau kebutuhan biologis itu masih misteri untuk saya. Loh, kok misteri? Kan yang ciptakan Anda bang? Enggak dong, itu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kan bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, gitu. Iya. Saya kan bukan Tuhan yang Maha Kuasa.
gini aja bang, kalau memang abang itu Tuhan, ya sekarang yang merana, yang tertimpa musibah, tolonglah saudara-saudara kita itu, umatnya abang lah. Bagaimana mereka tidak kelaparan, infrastruktur kembali pulih. Ya sudah, cuma saya orangnya nggak suka pamer. Ya jangan lama-lama mereka bang, biar tidak jatuh korban banyak bang. Secepatnya gitu loh. Betul. Dalam 1 hari selesai gitu bang. Kalau itu Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa itu, seperti itu. Oh. Bang, kenapa kekuasaan Anda dibatasi? Kenapa bang? Karena saya adalah Tuhan yang diangkat, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya adalah Tuhan yang diangkat seperti Musa, gitu. Ya, oke, diangkat seperti Musa. Segenerasi angkatan abang sekarang ini ada berapa orang bang? Hah? Kenapa? Segenerasi abang kan diangkat, Tuhan yang diangkat. Iya. Berapa personel bang seangkatan dengan bapak abang? Tiga. Siapa saja bang? Yang 2 itu saya nggak tahu siapa mereka. Secara personal. Rahasia. Jadi abang tidak pernah koordinasi dengan yang 2 itu? Enggak. Kalau misalnya abang mati, ada angkatan Tuhan baru nggak bang? Nggak tahu. Kalau yang 3 itu mati? Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Sampai segitu nggak tahu gitu ya? Berarti sangat. Iya, karena yang tahu itu cuma Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu. Jadi ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang tidak kuasa gitu ya, Mbak? Tidak Maha Kuasa. Ya. Kayak Musa itu ya, Musa itu juga Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kalau kekuasaan Tuhan itu kan ditandai dengan membelah laut itu, Bang. Itu adalah karunia dari Tuhan kepada Musa, dan itu tidak diberikan kepada orang lain. Jadi tidak semua nabi itu membelah lautan semuanya, nggak begitu cara kerja Tuhan. Ya, pertanyaan berikutnya, karunia yang diberikan kepada Anda itu apa, Bang? Menyembuhkan orang sakit. Oh iya. Bisa tutup rumah sakit nanti, Bang ya? Bisa kalau Tuhan menghendaki, bisa. Bukan Anda ya, Bang? Ya Tuhan, kelakuan saya diatur sama Tuhan, bukan saya yang ngatur. Oh. Jadi itu kehendak Tuhan, bukan kehendak Anda, dan juga bukan kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau, jadi gini, dengarkan. Kalau Tuhan mau rumah sakit itu ditutup, itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kamu, bukan kehendak saya. Ya, ditarget berarti Bang ya, setiap tahun Abang menyembuhkan sekian orang gitu, Bang. Ya, nggak dihitung jumlahnya, tapi lebih banyak. Sudah terbukti itu, Bang. Ya sudah, masa saya ngomong kosong? Kalau saya bilang sudah menyembuhkan orang sakit, masa saya ngomong kosong, gimana sih? Iya kan saya Tuhan saya kan tidak mengajarkan untuk berdusta. Tuhan saya nggak boleh berdusta sama Tuhan saya. Nggak tahu Tuhan yang lain ngajarkan dusta, aku nggak tahu. Tuhan saya nggak pernah mengajarkan dusta. Saya kan nggak percaya. Untuk bisa percaya kan harus ada bukti, Bang. Iya, kalau kamu nggak percaya, ya kamu nggak percaya sama firmanku, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Supaya percaya kan ada pembuktian. Iya, kamu sakit apa? Oh, enggak, Bang, yang sudah Abang sudah ada. Ya, kira. Kalau saya ingin banyak uang, Bang. Iya. Fakir miskin, Bang. Ya udah, aku pamit dulu ya, sampai ketemu lagi ya. Jangan, Bang, menarik diskusi dengan Anda. Jangan, Bang. Ya, saya mau banyak menimba ilmu, Bang. Jangan, Bang. Iya. Jangan bertahan di dulu. Oke, boleh. Iya, saya kan merancang pertanyaan gitu, Bang. Boleh. Iya, silakan Abang berargumen.
Ya, argumen saya itu, saya pun sebenarnya orang yang sangat mencintai semua umat manusia, termasuk Nabi Muhammad. Saya mau itu dari hati saya yang paling kecil itu semua orang itu masuk ke dalam surga, tapi itu mustahil. Tetapi saya sudah pernah berdoa kepada Tuhan, saya menginginkan semua orang bisa masuk ke dalam surga. Ya, itu yang saya inginkan sebenarnya. Itu keinginan hati saya yang paling kecil itu. Ya, kalau argumen itu kan standar, Bang, universal, setiap orang begitu, Bang. Iya. Yang berbeda lah, Bang. Apa Saya menginginkan lingkungan, sanak keluarga, semua saudara-saudara saya ingin masuk surga begitu. Iya, semuanya. Kalau dalam saya Islam itu dalam berdoa yang namanya umat Islam bersaudara, kenal nggak kenal didoakan. Iya, betul. Kalau masuk surga itu kan keinginan hati itu. Iya, keinginan hati itu. Ya. Enggak, ini soalnya aku mau pergi keluar, mau mandi dulu ya. Aku pamit dulu ya. I love you semuanya. Bye bye. Aduh, enak dialog dengan Tuhan. Dialog dengan Tuhan yang Maha Tidak Berkuasa.